Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat kepada Bu Elin Diah Syafitri STMST selaku dosen mengampu. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul pengelolaan pemeliharaan infrastruktur sanitasi program Bapsimas di Kecamatan Pekalongan Utara. Adapun kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Anissa Rodatul Jana, Nadia Lasar Sofiar, Rahmayani, dan Sofia Amelia. Outline pembahasan kali ini yang pertama pendahuluan tujuan pustaka, gambaran umum, analisis, penutup, dan daftar pustaka. Untuk pendahuluan sendiri, latar belakang dilatar belakangi oleh infrastruktur yang merupakan bangunan atau fasilitas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mana memerlukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan infrastruktur ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya di Pekalongan Utara. Jadi di Pekalongan Utara ada sanitasi, di mana dalam program sanitasi ada program BSLC, kemudian ada turunannya yaitu Papsimas. Rumusan masalah terdapat 2 poin. Yang pertama, bagaimana potensi dan permasalahan infrastruktur sanitasi program Papsimas di Pekalongan Utara. Yang kedua, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuannya sendiri ada 2 poin. Yang pertama, untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang ada. Yang kedua, untuk mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Di pustaka, di mana infrastruktur itu merupakan bangunan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dan tujuan infrastruktur terdapat di tujuan ke-9 SDGs untuk membangun yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan. Dan terbagi menjadi 2, yaitu fisik dan non-fisik. Dan program pemerintah ada 3KT atau program pembangunan prasarana terpadu di Indonesia. Pemeliharaan infrastruktur sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada. Tujuannya untuk mempertahankan kemampuan sistem dan mengendalikan biaya. Dan terdiri dari 3 jenis, yaitu corrective maintenance, preventif, dan total produktif. Konsep sendiri ada 5, yaitu konsep hubungan, konsep breakdown, reliability, availability, dan maintainability. Sanitasi sendiri menurut Perpres 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang dapat memenuhi persyaratan kesehatan. Tujuannya untuk memastikan kondisi lingkungan sekitar agar aman dari penyakit, dan ruang lingkup ada 5. Untuk kondisi sanitasi dapat dilihat pada grafik berikut. Yang terbesar adalah yang rumah tangga hunian layak sebesar 80%. Untuk program sanitasi sendiri ada 2, yaitu WSIDC, di mana program ini terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu yang pertama dan kedua. Kemudian next, Papsimas sendiri terdiri dari 3 program yang terdiri dari 1 dan 2 serta 3 dari tahun 2008 hingga 2020. Kemudian gambaran umum infrastruktur, di mana terdapat jenis dan klasifikasi infrastruktur program Pansimas, di mana Pansimas sendiri terbagi menjadi 3 bagian dengan tujuan yang berbeda, yaitu pada Pansimas pertama, yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah warga miskin di kawasan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan sanitasi yang layak dan mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian untuk Pansimas kedua, yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat berpendapatan rendah di pedesaan dan kawasan pinggiran kota yang dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Kemudian untuk Pansimas yang ketiga, yaitu memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Untuk ruang lingkup dalam program Pansimas sendiri terbagi menjadi 5, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa, peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi, penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum, hibah insentif dan dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program. Kemudian untuk sebaran dan distribusi infrastruktur sanitasi, di mana Pansimas memiliki 3 tingkatan, diantaranya Pansimas 1 dimulai pada tahun 2008 hingga 2012, dan Pansimas 2 dimulai pada tahun 2013 dan 2015, dan Pansimas 3 dimulai pada tahun 2016 dan 2019 terkhusus di desa-desa kabupaten. Kemudian untuk total persebaran program Pansimas sendiri terdiri dari 33 provinsi, 412 kabupaten, 11 kota, dan 27.000 desa. Dan dalam Pekalongan Utara terdapat 70 desa, sehingga ada desa yang
masih belum mendapatkan fasilitas program Pansimas. Kemudian untuk pelayanan, program Pansimas sendiri termasuk dalam skala nasional karena pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan capaian target Millennium Development Goals sektor air minum dan sanitasi yang sesuai pada RPJMN 2015 hingga 2019. Kemudian untuk analisa kebutuhan, di mana telah dibangun sistem penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan berupa 1 buah sumur gali komunal, 2 buah reservoir, 2 buah rumah panel, 2 buah pompa submersible, 2 jaringan listrik, dan jaringan pipa distribusi sepanjang 3.600 meter. Kemudian telah dibangun sarana cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebanyak 6 buah di lingkungan sektor sekolah, dan 2 buah CTPS ditempatkan di areal publik. Kemudian melakukan kegiatan PDTA untuk menjaga kelestarian sumber air baku dengan menanam 25 bibit pohon manggis dan durian di sekitar areal bangunan sumur komunal. Kemudian untuk analisis dan pembahasan, yang pertama analisis potensi dan masalah terkait infrastruktur sanitasi. Untuk potensinya sendiri, yang pertama adanya badan pengelola yang berupa organisasi tim kerja masyarakat berfungsi untuk melakukan operasional dan pemeliharaan prasarana yang telah dibentuk sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat. Kemudian sudah banyak warga yang saat ini memiliki prasarana sanitasi sendiri di rumah. Hal ini merupakan faktor positif karena dapat menurunkan jumlah pengguna sanitasi umum. Kemudian untuk permasalahannya, yang pertama, tidak adanya pengawasan yang dilakukan dari pemerintah terhadap program penyediaan sanitasi Pamsimas. Kemudian masyarakat di Kecamatan Pekalongan Utara sendiri membutuhkan perbaikan kualitas prasarana sanitasi dan masih sangat mengandalkan bantuan dana dari pemerintah. Kemudian adanya ketimpangan akan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan prasarana sanitasi. Kemudian terakhir, banyaknya program-program pengembangan prasarana sanitasi yang baru sehingga menimbulkan persepsi dalam masyarakat di mana masyarakat ini lebih memilih untuk mengajukan bantuan program sanitasi yang baru daripada mengajukan perbaikan terhadap prasarana yang sudah ada. Selanjutnya, identifikasi resiko. Terdapat 4 identifikasi resiko, yaitu kurangnya tim pengawasan, minimnya wawasan mengenai pemeliharaan infrastruktur sanitasi kepada warga, minimnya dana perbaikan untuk fasilitas yang rusak, minimnya kepedulian dan simpati masyarakat pada fasilitas yang disediakan. Next. Analisis yang didapatkan bahwa tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki resiko yang paling besar di antara yang lainnya. Next. Implementasi manajemen risiko. Yang pertama, pada risiko terkait minimnya wawasan mengenai pemeliharaan infrastruktur sanitasi kepada warga dapat dilakukan secara sosialisasi terhadap warga agar warga yang belum tahu terkait wawasan mengenai pemeliharaan infrastruktur menjadi tahu dan paham. Yang kedua adalah minimnya kepedulian dan simpati masyarakat pada fasilitas yang disediakan dengan cara melakukan sebuah program yang dapat meningkatkan simpati masyarakat terhadap fasilitas yang telah ada. Next. Pada pengelolaan pemeliharaan infrastruktur sanitasi ini terdapat resiko, yaitu tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyedia program pengelolaan ini, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan ini agar proses berjalannya pengelolaan pemeliharaan infrastruktur sanitasi ini dapat berjalan dengan lancar. Next. Adapun kesimpulan didapatkan yaitu dapat potensi yang adanya badan pengelolaan berupa organisasi TKM untuk melakukan operasional dan pemeliharaan prasarana, banyaknya warga yang telah memiliki prasarana sanitasi sendiri di rumah. Kemudian terdapat masalah yaitu tidak adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap program penyediaan sanitasi Pansimas dan kurangnya pendanaan terhadap perbaikan kualitas prasarana sanitasi, dan adanya ketimpangan akan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan prasarana sanitasi. Kemudian didapatkan solusi yaitu perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan agar proses berjalannya pengelolaan pemeliharaan infrastruktur sanitasi ini dapat berjalan dengan lancar agar meminimalisir kesalahan yang ada seperti sebelumnya dilakukannya pemeliharaan infrastruktur yang ada. Cukup sekian presentasi yang kelompok saya sampaikan. Terima kasih.